Bab 55. Untuk memastikan bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bersaing, aliansi akan mengambil tanggung jawab untuk mengawasi kelompok kami yang datang dari aula cabang Hallyu. Selama proses ini, tidak peduli bahaya apa yang akan Anda hadapi, supervisor tidak akan campur tangan secara langsung. Dia hanya akan membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan sendirinya, bahkan jika Anda akan musnah. Itu kecuali jika Anda berinisiatif untuk meminta bantuannya. Namun, jika demikian, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi kali ini. Kota Hallyu kami terletak di tenggara aliansi, hanya sekitar 200 km, 400 li, jauh dari wilayah ras iblis. Sebuah rute telah direncanakan untuk Anda infiltrasi. Anda harus ingat bahwa, terkadang, seseorang harus mundur daripada bertahan. Jika Anda menghadapi krisis yang benar-benar tidak dapat Anda lawan, dalam hal ini, lebih baik Anda kehilangan kualifikasi untuk mengikuti kompetisi dengan meminta bantuan supervisor. Hidup Anda adalah prioritas tertinggi. Kami sudah menyerahkan peta kepada supervisor senior, jadi Anda akan berangkat besok. Anda adalah perwakilan dari aula Hallyu kami, serta kota Hallyu. Di sini, kami akan memberi selamat sebelumnya dan berharap Anda bisa mendapatkan hasil yang bagus selama kompetisi hebat ini. Saat mereka berbicara, Liao Xiao, Lin Yinjia, dan 3 guru aula berdiri, mengangkat cangkir teh di tangan mereka. Kelompok 5 orang termasuk Long Hao Chen memberi hormat kepada 5 pemimpin dan semua orang minum cangkir teh mereka bersama. Lin Yinjia berkata dengan suara rendah, sejak 6.000 tahun yang lalu, ketika ras iblis muncul dan kita memasuki zaman kegelapan, kita, umat manusia, terus berjuang untuk mencegah diri kita sendiri dari kepunahan. Kami membutuhkan lebih dari 2.000 tahun agar wilayah kami mencapai stabilitasnya saat ini. Ras iblis adalah musuh bebuyutan kita, setiap musuh yang terbunuh adalah kontribusi bagi keselamatan umat manusia. Meskipun kota Hallyu kita sebenarnya bukan kota besar, berpartisipasi dalam kompetisi seleksi perburuan setan adalah acara besar yang hanya terjadi sekali setiap 5 tahun. Ini adalah kesempatan Anda untuk dengan mudah meraih prestasi besar secepat mungkin. Dan kami menyiapkan beberapa hadiah untuk membantu Anda mendapatkan hasil yang luar biasa. Selama Anda bisa lulus tes kualifikasi dan mengikuti kompetisi, hadiah ini tidak akan disia-siakan untuk Anda. Ikut denganku. Aula kantor 1 Hallyu City berisi total 4 lantai. Dipimpin oleh Lin Yinjia dan Liao Xiao, kelompok itu tiba di sebuah ruangan di lantai atas yang dijaga oleh 10 prajurit. Tidak ada satupun perabotan di dalam ruangan ini, hanya ada beberapa meja kayu lebar dengan banyak peralatan yang diatur di atasnya. Melihat peralatan tersebut, nafas kedua bersaudara, Chen Xi dan Chen Chen, menjadi tergesa-gesa. Li Xin dan Lin Jialu cukup normal, keluarga mereka kaya, jadi mereka tidak kekurangan peralatan sama sekali. Long Hao Chen tampak terkejut, tapi dia tetap tenang. Sebelumnya, Long Xingyu memberitahu Long Hao Chen bahwa, ke pembangkit tenaga listrik manapun dari 6 kuil besar, peralatan hanyalah sebagian dari kekuatan mereka. Terlepas dari peralatan, hanya dengan mengandalkan upaya sendiri untuk memperolehnya, seseorang dapat benar-benar menghargainya. Radiant Shield dapat dianggap sebagai peralatan pertama yang benar-benar dihargai oleh Long Hao Chen, tapi itu jelas pertama kalinya seperangkat peralatan dikumpulkan di depan matanya. Di atas meja ada banyak peralatan, tidak hanya 1 set per orang, tapi juga banyak pilihan. Lin Yinjia berkata sambil tersenyum, peralatan ini tidak berperingkat tinggi, tetapi masih jauh lebih baik daripada yang bisa didapatkan publik di pasar. Mempertimbangkan tingkat kultivasi Anda saat ini, sebagian besar peralatan yang kami pilih untuk Anda adalah peralatan amplifikasi, sehingga kemampuan bertarung Anda dapat ditingkatkan. Pilih sendiri yang Anda inginkan. Namun, Anda hanya boleh membawa 1 peralatan untuk setiap bagian tubuh. Lin Jialu menggelengkan kepalanya, berkata, saya punya peralatan sendiri, tidak perlu saya memilih. Sebagai putri dari konsulat, selain fakta bahwa keluarganya memiliki toko peralatan sihir, dia secara alami tidak membutuhkan lebih banyak peralatan. Li Xin menggelengkan kepalanya juga, pada saat yang sama dengan Lin Jialu, menyatakan bahwa dia tidak membutuhkannya. Lin Yinjia dan Liao Xiao telah lama menduga bahwa ini akan terjadi. Peralatan ini awalnya dibeli demi persiapan Long Hao Chen dan 2 saudara Chen. Saudara-saudara Chen sangat tidak sabar, dan dengan tanda-tanda Chen Chunhua,
kepala aula kuil prajurit, mereka berdua bergegas untuk melangkah maju dan memilih. Li Xin menabrak Long Hao Chen, mengisyaratkan bahwa dia harus bergegas memilih untuk mencegah yang lain memilih semua peralatan yang bagus. Untuk menilai kualitas suatu peralatan, ada 3 aspek utama yang harus diperhatikan. Pertama, kualitas material. Semakin baik materialnya, semakin kuat peralatan yang dibuat dengannya. Aspek kedua adalah kualitas fabrikasi. Sebagai pandai besi dari item kerajinan keterampilan yang berbeda, kurang lebih, kualitas yang berbeda. Aspek ketiga, tentu saja, aspek magis. Nilai peralatan magis setidaknya 5 kali lipat dari yang biasa. Jika sihir tambahan yang diinfuskan cukup kuat, perbedaannya mungkin lebih besar. Peralatan dibagi menjadi berbagai tingkatan dari bawah ke atas, peralatan biasa, peralatan paduan, peralatan magis, peralatan spiritual, peralatan mulia, peralatan legendaris, peralatan epik, peralatan abadi, dan peralatan tingkat mistis. Untuk beberapa pemuda ini untuk berpartisipasi dalam perburuan setan ini, Kota Hauyu mengeluarkan peralatan yang dipilih dengan sangat hati-hati ini. Mereka semua adalah peralatan sihir dan, meskipun mereka memiliki properti amplifikasi magis yang paling umum, salah satu dari mereka akan berjumlah 100 koin emas di pasaran. Setingkat di atas peralatan sihir, ada peralatan spiritual yang berisi setidaknya 1 keterampilan. Tingkat peralatan ini berjumlah setidaknya 1,000 koin emas. Sebagai seorang prajurit bertahan, Chen Xi memilih, tanpa ragu sedikit pun, sebuah baju besi berat yang menutupi seluruh tubuhnya bersama dengan perisai menara yang tebal. Pada baju besi dan perisai ada pola magis yang memperkuatnya, menjadikannya, saat ini, peralatan dengan kekuatan pertahanan terbesar. Senjata itu, bagaimanapun, jauh lebih sederhana. Itu adalah pedang panjang dengan efek yang meningkatkan kecepatan. Pilihan Chen Chen menekankan pada aspek yang berbeda dari bakat prajurit. Dia memilih baju besi ringan atribut api bersama dengan sepasang pisau panjang atribut api. Dengan mereka, jika energi spiritualnya dirangsang, tubuhnya bisa memancarkan aura yang menyala-nyala, memungkinkan dia untuk menggunakan serangan atribut api dengan kekuatan yang diperkuat lebih lanjut karena spesialisasi ofensif dari berserker. Long Hao Chen juga memilih baju besi ringan yang terbuat dari besi halus dan paduan besi berat, menghasilkan pelat yang sangat tipis yang terutama menutupi tubuh bagian atas, siku, dan sendi lutut. Itu adalah armor berwarna perak yang tidak terlihat terlalu mencolok, tapi memancarkan aura suci di sekitarnya. Peralatan sihir atribut cahaya lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan peralatan sihir atribut lainnya, jadi, dia tidak punya helm. Sementara dia berpakaian ringan dan nyaman, dia masih memiliki kekuatan pertahanan tertentu. Segera setelah itu, dia memilih 2 pedang yang berat. Di antara mereka, satu adalah pedang berat atribut ringan sedangkan yang kedua dia pilih memiliki atribut api. Penampilan kedua pedang ini tidak berbeda dari penampilan standar dari pedang berat yang digunakan oleh ksatria, pada bilahnya diukir pola magis yang berbeda, dan kristal inti dari binatang ajaib langkah keempat bertatahkan di tengah bilahnya. Pedang yang berat ini memiliki berat antara 20 kg hingga 25 kg. Bagi Long Hao Chen, yang memiliki energi spiritual eksternal tingkat 200, bobot ini dapat diabaikan. Lin Yinjia menunjukkan reaksi penasaran, Long Hao Chen, bukankah kamu seorang Guardian Knight? Mengapa Anda memilih untuk mengambil 2 pedang yang berat? Long Hao Chen menjawab, sedikit malu, saya sudah memiliki perisai, jadi saya ingin mengambil 1 pedang lagi. Apakah itu oke? Lin Jia dengan rendah hati tersenyum, tentu saja tidak apa-apa. Liao Xia berbicara, setelah kembali, kamu harus membiasakan diri dengan equipment barumu. Anda akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Jika Anda ingin menyelesaikan tugas dan memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi, Anda harus langsung berangkat ke aliansi. Kota Hauyu kami juga akan memiliki seorang spesialis yang akan tiba di aliansi lebih awal untuk mengatur semua hal terkait partisipasi Anda dalam kompetisi. Iya. Setelah kembali ke kediaman, Li Xin berulang kali memperingatkan Long Hao Chen untuk beristirahat dengan baik setelah kembali. Long Hao Chen membeli 2,5 kg, 5 jin, ikan kering di jalan untuk teman baiknya, kadal berkepala 2 Hauyu, sebelum dengan tidak sabar mencoba peralatan baru yang baru saja dia dapatkan. Bab 56. Segera setelah dia mengenakan armor ringan, dia segera menyadari bahwa jumlah elemen cahaya di sekitar tubuhnya telah meningkat,
secara alami berputar di sekitar energi spiritual internalnya. Lapisan kecemerlangan berwarna emas beriak di sekitar baju besi ringannya, dan meskipun itu bukan bagian dari energi spiritual yang dapat digunakan Long Hao Chen untuk meluncurkan keterampilannya, itu memperkuat serangannya serta pertahanannya. Poin penting adalah bahwa baju besi ini sangat ringan dan nyaman, tidak menghalangi gerakan Long Hao Chen sedikit pun. Dia lebih menyukai pedang besar. Saat dia memasukkannya dengan energi spiritualnya, dua pedang besar itu bersinar terang. Pedang cahaya tampaknya sangat cocok dengan atribut alaminya, membentuk tepi terang sepanjang sepertiga meter. Efek amplifikasi dari pedang api hanya sedikit lebih rendah, api tidak menolak cahaya. Menuangkan di dalamnya energi spiritual internal elemen suci masih menghasilkan setidaknya 80% dari kekuatan serangan pedang lainnya. Long Hao Chen dengan tenang menganalisis, peralatan di tubuhnya meningkatkan kekuatan bertarungnya ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, dengan mengandalkan cincinnya, Forget Me Not, dia bisa beralih antara pedang tangan kiri dan perisai kapan saja, yang setara dengan bisa beralih antara menjadi Guardian Knight dan Retribution Knight tergantung pada situasi. Hao Chen. Suara sedingin es terdengar di luar pintu. Guru. Long Hao Chen bergegas membuka pintu, menyambut Yehua untuk masuk. Di samping, Hao Yu sedang menggigit ikan kering. Setelah melihat Yehua masuk, dia menunjukkan beberapa perasaan sakit. Dia sepertinya masih menyimpan dendam padanya untuk kejadian yang lalu. Sementara Long Hao Chen membawa gurunya ke dalam, Yehua melihat baju besi ringan di tubuhnya. Kota Hao Yu cukup besar, tetapi mereka bahkan tidak memiliki satupun peralatan tingkat spiritual. Betapa bedanya pengobatan. Long Hao Chen tersenyum, fakta bahwa saya memiliki satu set peralatan sihir sudah banyak. Guru, bukankah Anda mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik asli tidak boleh terlalu bergantung pada peralatan? Yehua mendengus, saat itulah aku mengajarimu. Keadaan saat ini berbeda, kompetisi seleksi perburuan iblis bukanlah kompetisi sederhana, tetapi dapat dikatakan sebagai perang nyata, dengan kematian. Long Hao Chen berkata, Guru, apakah Anda memiliki sedikit kepercayaan pada saya? Yehua menjawab, memiliki kepercayaan padamu adalah satu hal, tapi bersiap untuk hari hujan adalah hal lain. Anda akan berangkat besok, sementara kami juga akan berangkat ke Aliansi Kuil, menunggu Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ini adalah untuk Anda. Saat dia berbicara, Yehua mengeluarkan pelindung tangan berwarna abu-abu metalik. Melihat penampilan luarnya, pelindung tangan ini tampak sangat biasa, tetapi begitu Yehua melepasnya, pelindung pergelangan tangan itu tampak memancarkan warna emas tipis dari dalam, membentuk permata emas setidaknya seukuran 100 butir beras. 1. Long Hao Chen sama sekali tidak mahir dalam pembuatan peralatan, tetapi tidak tahu apa nilai permata ini tidak memengaruhi nilai peralatan ini baginya. Faktanya, atribut cahaya yang dipancarkan oleh pelindung tangan ini lebih tinggi dari peralatan sebelumnya. Guru Anda miskin, jadi dia tidak memiliki sesuatu yang baik untuk ditawarkan kepada Anda. Setelah energi spiritual dituangkan ke Divine Light Wristward ini, itu akan menciptakan mantel cahaya suci hingga 3 kali sehari, berlangsung 1 menit setiap saat. Mantel cahaya suci adalah keterampilan pertahanan yang mampu digunakan ksatria penjaga tingkat ksatria agung. Kekuatan pertahanan tidak sebesar milik Divine Light Mantle, tapi manfaat terbesar, Holy Light Mantle, adalah kemungkinan untuk mengontrol jangkauan mantel. Semakin besar jarak yang dipilih, semakin berkurang kekuatan pertahanannya. Lebih penting lagi, mantel cahaya suci memiliki efek penyembuhan tambahan di dalam jangkauannya, yang menjadikannya salah satu keterampilan paling berguna bagi ksatria penjaga. Satu-satunya kekurangan adalah ia menghabiskan energi spiritual dalam jumlah besar. Meluncurkan kemampuan ini menghabiskan 50 unit energi spiritual internal, dan setiap detik berkelanjutan akan menambah 5 unit kehitungan ini. Itu bisa dilihat saat Yehua dengan mudah melemparkan peralatan yang sangat berharga ke arah Long Hao Chen. Setiap aktivasi setara dengan menghemat 350 unit energi spiritual. Selain itu, dapat digunakan hingga 3 kali setiap hari, memiliki jaminan mutlak untuk dapat menyelamatkan nyawa dalam keadaan apapun selalu merupakan hal yang baik. Bahkan di antara peralatan tingkat spiritual, yang satu ini sangat berharga. Guru, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Wajah Yehua merosot, tidak cukup baik untukmu.
Jika Anda tidak menginginkannya, buang saja. Aku akan kembali. Saat dia berbicara, dia berdiri dan mulai pergi. Long Hao Chen berkata dengan wajah tak berdaya, "Guru, bukan itu yang saya maksud. Divinilai turis towards ini terlalu berharga bagiku, aku." Sesampainya di depan pintu, Ye Hua berhenti dan langsung menyela, "Aku tidak punya kerabat, hanya seorang murid." Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia melambaikan tangannya ke Long Hao Chen, mengisyaratkan bahwa Long Hao Chen tidak harus mengirimnya pergi, dan pergi sendiri. Melihat pelindung pergelangan tangan di tangannya, Long Hao Chen merasakan kehangatan di hatinya. "Guru, saya tidak akan mengecewakan Anda." Pagi yang cerah, gerbang timur kota Hauyu. Tempat ini adalah tempat mereka berkumpul tadi malam. Li Xin mengendarai Rose Unicorn-nya, yang telah tumbuh ke puncak langkah kelima dalam 2 tahun ini, bersama Long Hao Chen menuju pintu masuk timur. Setelah 2 tahun ini, Long Hao Chen bukan anak kecil lagi. Jadi dia secara alami merasa terlalu malu untuk naik tunggangan bersama dengan Li Xin. Juga, Nalanshu memberinya kuda yang bagus, jadi dia mengendarainya sambil maju di sisi Li Xin. "Hao Chen, bagaimana dengan Hao Yu, pria itu? Kemana dia lari?" Li Xin melihat sekeliling, tetapi tidak dapat menemukan sepasang kepala yang biasanya menempel bersama Long Hao Chen sepanjang hari. Long Hao Chen tersenyum, "Kak, dia ada. Dia akan muncul secara alami setelah kita meninggalkan kota." Li Xin dengan penasaran menjawab, "Saya benar-benar berpikir bahwa Hao Yu jauh lebih cerdas daripada Rose Unicorn saya, meskipun dia hanya di peringkat tengah dari langkah keempat." Dengan cepat, saudara perempuan dan laki-laki tiba di gerbang timur dan, pada saat itu, mereka melihat sepasang saudara laki-laki yang bersemangat dari keluarga Chen menunggu dengan tidak sabar, sementara Lin Jialu belum datang. Adik laki-laki Long, Nona Xiner. Chen Xi berinisiatif untuk menyambut mereka. Keduanya sangat menghormati Li Xin. Adapun Long Hao Chen, mereka menganggapnya sebagai bawahan Li Xin paling banyak, setelah Nalanshu mengungkapkan sehari sebelumnya bahwa Long Hao Chen baru berusia 14 tahun ini. Seperti apa kemampuan anak berusia 14 tahun? Li Xin, bagaimanapun, berbeda. Tidak hanya dia lebih unggul dari mereka dalam hal bakat, tetapi juga, dia memiliki makhluk ajaib yang tangguh seperti unicorn mawar. Tunggangan ini, dengan sendirinya, lebih unggul dari kedua bersaudara ini dalam hal kekuatan. Status Satria juga lebih unggul dari seorang pejuang, jadi mereka secara alami ingin tetap berhubungan baik dengan Li Xin. Untuk dipilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi perburuan iblis sudah membutuhkan bakat bawaan yang luar biasa, tetapi sebelum menghadapi ujian, mereka membutuhkan kerja sama dari semua orang di sini. Li Xin mengangguk pada mereka, "Lin Jialin belum datang?" Chen Xi tersenyum, "Ini belum waktunya. Mari kita tunggu sebentar." Li Xin dengan tenang mengangguk. Chen Xi dan Chen Chen sama-sama menunggang kuda yang bagus. Saat mereka berbicara, gerobak perlahan mendekat, berhenti di samping mereka. Ketika gerobak tiba, Lin Jialu melompat turun dari itu, dan berdiri dengan hormat di sana. Segera setelah itu, seorang tetua keluar dari gerobak. Penatua ini tampak berusia 60 hingga 70 tahun, rambutnya yang beruban disisir dengan cermat, dan dia mengeluarkan sedikit aroma pomade. Dia memiliki alis tebal dan mata besar, matanya terlihat agak suram dan dingin, dan bibirnya halus dan tipis. Karakternya sombong dan mulia pada saat yang sama, memberikan kesan pertama yang buruk. Dia mengenakan gaun magis tipis berwarna biru, dengan bahan yang terbuat dari benang emas yang dibuat sketsa di luar, memancarkan kilau logam, tampaknya elemen angin berkumpul di sekitarnya, berputar di sekitar tubuhnya. Dia memegang di tangannya, tongkat sihir berwarna hijau tua dengan permata pucat seukuran telur di atasnya. Lin Jialu dengan hormat mengatakan kepadanya, "Senior Supervisor, Please." Tetua itu mengangguk. Melihatnya, ekspresi arogannya menjadi sedikit lebih lembut, "Pergi." Lin Jialu menemaninya menuju kelompok Long Hao Chen. Semua orang bergegas turun dari kudanya, tanpa ragu, penatua ini adalah supervisor dari aliansi kuil, seorang penyihir. Meskipun tubuhnya tidak mengeluarkan aura penyihir, Lin Jialu jelas tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Tetua pergi ke depan kelompok mereka dan hanya berkata, dengan suara acuh tak acuh, "Berangkat." Bab 57. Merancang. Perintah dari tetua yang bertindak sebagai supervisor mereka diturunkan. Pada saat ini, dia melambaikan tongkat sihir di tangannya,
menutupi seluruh tubuhnya dengan cahaya biru, dan meninggalkan tanah begitu saja, melayang 1 meter di atas tanah sambil maju ke depan. Kamu dapat bertindak seolah-olah aku tidak ada, dan aku tidak akan membantumu sedikit pun juga, kecuali jika kamu berencana untuk mundur dari seleksi perburuan setan ini. Suara sesepuh berkibar di depan mereka. Cahaya biru tiba-tiba menjadi lebih kuat dan, yang mengejutkan mereka, dalam sepersekian detik, supervisor dan senior ini menghilang tanpa pemberitahuan. Setelah melihat supervisor ini tiba-tiba menghilang, semua orang terkejut, hanya mata Long Hao Chen sedikit bergerak, tanpa sadar melirik ke belakang. Ini adalah petanya. Lin Jialu mengeluarkan peta yang terbuat dari kulit domba dari dadanya, membukanya di depan semua orang. Kita harus langsung menuju ke timur sebelum menyusup ke wilayah yang dikendalikan oleh ras iblis. Ini adalah untuk Anda. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 5 ubin bundar dari dadanya dan, setelah menyimpannya untuk dirinya sendiri, dia memberikan sisanya kepada 4 ubin lainnya. Long Hao Chen mengambil ubin itu dan melihatnya. Itu tampak sangat halus, seluruhnya terbuat dari perak dan bertatahkan permata ungu di dalamnya. Itu memancarkan gelombang sihir hambar. Ini adalah plat nomor untuk partisipasi kita dalam kompetisi seleksi perburuan setan. Di sisi sebaliknya adalah identitas, asal, serta nomor pesaing kami. Jika kita tidak bisa lulus tes masuk, ubin akan diambil kembali oleh sesepuh. Karena ubin ini, kami tidak akan diganggu oleh garnisun aliansi, tetapi kami juga tidak akan bisa mendapatkan bantuan mereka. Memasuki wilayah ras iblis, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Yang terbaik bagi kami adalah bertemu dengan tentara patroli dari ras iblis. Selama kita bisa membunuh total 25 iblis, kita akan menyelesaikan tugas kita dan bisa mundur. Pada titik ini, Lin Jialu terhenti, dengan cermat menyapu matanya ke arah Li Xin sebelum melanjutkan, sehubungan dengan tingkat kultivasi kita, menyelesaikan tugas ini seharusnya bukan masalah sama sekali. Tapi karena kami berakting dalam grup, kami harus menunjukkan kerjasama. Ular itu tidak mungkin memiliki kepala yang hilang. Jadi, sebelum menyerang, hal terbaik yang harus dilakukan adalah memilih seorang pemimpin untuk tetap tersinkronisasi saat kita bertempur. Li Xin dengan dingin mendengus, apakah kamu mengatakan bahwa kamu berniat menjadi pemimpin kami? Lin Jialu menatapnya sekilas. Tanpa kompromi sedikit pun, mengapa itu tidak mungkin? Saya adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di sini dan, sebagai tambahan, sebagai penyihir yang bertarung di belakang, saya memiliki posisi terbaik untuk mengamati medan perang, jadi saya yang paling cocok untuk memimpin tim. Li Xin mengerutkan alisnya, merenung sedikit sebelum tiba-tiba mengangguk, mengatakan padanya, "Oke, kami akan mengikuti arahanmu." Lin Jialu menatapnya dengan tatapan kosong. Dia tidak menyangka mendengar kata-kata itu dari Li Xin. Dia tidak bisa membantu tetapi menatapnya dengan ragu. Li Xin mendengus sekali lagi, apa yang kamu lihat? Wanita muda ini memisahkan publik dari pribadi, demi menjaga adikku tetap aman, aku tidak akan bertarung denganmu kali ini. Namun, jika, di medan perang, arahan Anda tampaknya salah, nona muda ini tidak akan menahan diri untuk merampas otoritas Anda. Lin Jialu langsung memilih untuk mengabaikan ancaman Li Xin dan memandang Chen bersaudara, apakah kamu keberatan? Chen Xi dan Chen Chen menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Kedua bersaudara ini terus terang, mereka mengakui diri mereka lebih rendah dari kedua wanita ini, jadi mereka secara alami tidak memiliki keberatan. Oke, dengan begini, ayo kita berangkat. Lin Jialu mengeluarkan perintah pertamanya sebagai pemimpin. Long Hao Chen berdiri di sisi Li Xin, sedikit tertekan dan berpikir dalam hati, mengapa mereka bahkan tidak meminta pendapat saya. Pada saat ini, Lin Jialu menghadapinya dan mendekati, adik laki-laki Long. Saya mengenakan jubah jadi saya tidak bisa menunggang kuda. Tolong jaga aku akan duduk di belakangmu. Ah! Long Hao Chen tampak tercengang melihat penampilan Lin Jialu yang lembut, manis, dan tersenyum sebelum menyadari bahwa Li Xin, di samping, telah menjadi sedingin es dan tidak dapat memutuskan bagaimana dia harus menjawab. Lin Jialu masih tersenyum dan tidak melirik Li Xin, bertanya sekali lagi, kamu adalah Guardian Knight. Jangan bilang kamu tidak akan memastikan keamanan seorang mage. Saat dia berbicara, dia langsung mengulurkan tangannya ke arah Long Hao Chen, mengisyaratkan dia untuk membawanya ke kudanya. Aku akan berkendara bersamamu.
Meregangkan tangannya dan menarik Lin Jialu langsung dari punggung kudanya, orang yang melakukan itu justru Li Xin. Lin Jialu terkejut dan bereaksi dengan marah. Siapa yang ingin berkendara denganmu? Kamu adalah Retribution Knight, bisakah kamu benar-benar melindungiku dengan baik? Li Xin menjawab dengan sengit. Kamu bisa memilih Chen Xi atau adik laki-lakinya Chen Chen jika itu masalahnya. Jangan mencoba menggunakan adikku untuk kenyamananmu. Anda sedang bermimpi, saya tidak akan pernah memberi Anda kesempatan itu. Saat dia berbicara, Li Xin mengetuk perut kudanya dan Rose Unicorn terbang ke atas, membiarkan Lin Jialu dengan kesal berteriak marah, seperti semacam panah berwarna merah yang diluncurkan ke depan. Long Hao Chen dan dua saudara laki-laki Chen saling melirik, wajah mereka menunjukkan perasaan tidak berdaya, sebelum bergegas mencambuk kuda mereka, mengejar mereka. Siluet hitam pekat mengikuti mereka dengan erat, menempel di tanah dengan kedua kepalanya mengikuti, menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya. Jarak sekitar 200 km, ke Rose Unicorn, paling lama 2 jam perjalanan, tetapi kelompok Long Hao Chen tidak dapat mengimbangi dengan kuda biasa mereka. Setelah melakukan perjalanan dari pagi hingga larut malam, mereka akhirnya sampai di sekitar perbatasan. Mengandalkan ubin seleksi perburuan setan mereka, 5 orang dengan lancar melewati area yang dipertahankan oleh pasukan aliansi kuil, meninggalkan kuda mereka di sana, dan setelah makan makanan sederhana, mereka akhirnya akan memasuki wilayah ras iblis. Untuk mengurangi kemungkinan ditemukan, Li Xin menyuruh pengintai Rose Unicorn di langit. Memanfaatkan remang-remang cahaya malam, mereka melewati sebuah bukit. Mereka sudah bisa melihat dari jauh wilayah ras iblis. Ayo berhenti di sini. Lin Jialu memanggil semua orang untuk berhenti dan mengeluarkan petanya. Meskipun dia bisa dianggap diam-diam setuju berkendara bersama Li Xin, wajahnya saat ini tampak tidak senang, seperti sebelumnya. Semua orang berjongkok, mengelilingi Lin Jialu saat dia membuka peta. Menunjuk padanya, dia berkata, kami saat ini berada di lokasi ini. Pasukan utama ras iblis ditempatkan kira-kira 100 km di depan kami. Menyerang langsung kamp tentara mereka tidaklah realistis, dan tidak akan ada jalan kembali jika kita memilih untuk melakukannya. Karena itu, kami akan menyelesaikan tugas kami dengan memusnahkan pengintai dari ras iblis selama beberapa hari mendatang. Mulai sekarang, setiap orang harus menjaga formasi yang baik. Li Xin, kamu di depan. Chen Xi dan Chen Chen, Anda berada di kedua sisi. Adik kecil Long, kamu di belakang, dan aku akan berada di tengah formasi. Kalau kita bertemu musuh, kamu harus mendengarkan perintah saya, mengerti? Meskipun kulitnya tidak bagus, Lin Jialu tetap menunjukkan wajah tenang, wajahnya yang anggun terlihat cukup bermartabat. Termasuk Li Xin, semua orang mengangguk berturut-turut. Setelah Lin Jialu menyimpan petanya, semua orang berdiri sekali lagi. Mereka mau tidak mau melihat ke arah wilayah ras iblis. Kegugupan, kegembiraan, kecemasan ini adalah kondisi pikiran mereka saat ini, tetapi mereka semua tetap waspada. Di ambang menghadapi musuh terbesar umat manusia, mereka dipenuhi dengan emosi heroik yang menggairahkan, kurang lebih, semuanya. Hao Yu, tolong keluar. Long Hao Chen berteriak dengan keras. Sebuah bayangan melintas dan kadal berkepala 2, Hao Yu, datang dengan tenang di depan Long Hao Chen, penampilannya segera menakutkan dari sekelompok kecil pemuda. Semuanya, jangan gugup, ini temanku. Lihat Hao Chen dengan cepat menjelaskan dengan suara rendah. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mengamati penampilan Hao Yu dengan hati-hati. Yang paling tercengang di antara mereka adalah, tanpa diragukan lagi, Lin Jialu. Sebagai seorang mage, kapasitas mentalnya, secara alami, jauh lebih unggul daripada panggilan jarak dekat. Persepsinya bahkan lebih hebat, tapi dia benar-benar gagal untuk menyadari keberadaan Hao Yu.